pengepul. Bank sampah itu bukan ngumpulin sampah, tapi kita itu adalah sarana edukasi, tempat edukasi supaya masyarakat berubah, mau pilah sampah. Saya pengen anak-anak muda juga melihat sampah itu bukan suatu hal yang tidak menarik, padahal sampah ini adalah sebuah peluang yang sangat besar. Sampah di Bandung itu tuh banyak banget. Produksi sampah kita tuh sehari 7.000 ton. Terus kapasitas TPA cuma 2.000. Sisa 5.000 tuh kemana? Di hampir semua RW itu pasti ada pembakaran sampahnya. Atau nih kita lurusin deh, nanti boleh hitung ada berapa pembakaran sampah di sepanjang jalan. Itu kenapa? Karena masyarakat kita tuh belum ngerti apa sih efeknya kalau bakar sampah. Dan masyarakat kita itu terbiasa untuk melakukan suatu tuh instan. Kalau nggak dibuang ke sungai ya dibakar, gampang kan? Sampahnya langsung hilang. Tapi efeknya itu banyak sekali gitu. Dengan pembakaran sampah itu bukan cuman asapnya bersifat karsinogen lah atau bikin kanker, tapi banyak penyakit-penyakit lainnya yang menyertai. Beli apa? Beli basreng. Oh iya, boleh. Mau basreng. Sabun sama sampah. Ini beratnya 1, kilogram ya. Sekilonya ada 3.500, berarti 5.000 ya. Awalnya sebelum ada bank sampah masuk ke RW 12, sampah berserakan. Setiap ada sampah, ibu pilah dari rumah, sama ibu dipisah, ibu kumpulin dulu. Udah gitu, sebagian warga, masyarakat mengetahui ibu ada apa. Ibu dikumpulin itu dipisah-pisah sampah. Kata ibu, sampah itu membawa berkah bukan membawa bencana. Anip beli apa? Oh pakai apa Anip? Oh ini ya. Oh ini bekas minuman. Ini bekas minuman yang udah dibersihkan. Ibu timbang dulu ya. Sekilo 4.000. Anak-anak bisa jajan di ibu di warung warat pakai sampah. Berapa per kilonya tergantung. Bisa buku itu bisa diterima di ibu, botol-botol, gelas, bekas minuman dipilah dari rumah, langsung dibelikan ke ibu. Harganya nanti sama ibu dikasih. Nanti mau ditukar uang apa sama jajanan ibu boleh, ibu bebas.
Bang ya. Dari mana? Setiap sampah yang terpilah itu memiliki nilai ekonomi. Nggak bisa dibilang yang ini lebih mahal, yang ini lebih murah. Nggak. Masing-masing punya nilai ekonominya masing-masing. Kayak gelas air mineral, itu 1 kilo kalau udah dipotong ringnya, itu harganya cukup tinggi, bisa sampai 5.600. Kalau dia belum dipotong ringnya, itu harganya paling cuma 2.000 sekilo. Nah, jadi kita ajarkan bagaimana menaikkan harga dari sampah tersebut. Botol plastik, copotin tutupnya, copot labelnya, itu harganya langsung naik. Nah, kalau botol air mineral itu biasanya nomor 1 PET. Nah, ini harus dilihat. Biasanya ada ditulis di situ PET. Nah, kalau orang biasanya penasaran kan, di pabrik ini diapain sih gitu. Ada pabrik yang ini tuh diolah buat yang kayak tadi, botol to botol. Ada yang dijadikan pelet. Ini dijadikan pelet. Pelet tuh kayak bentuknya kayak beras gitu, itu pelet. Nah, kalau di pabrik yang kita kerjasamakan ini dibuat jadi fiber. Biasanya orang penasaran, fiber itu seperti apa? Kayak gini. Ini dari botol plastik. Gitu. Jadi fiber ini kan bentuknya kayak kapas, sama aja. Kapas nanti dipintal jadi benang. Dari benang nanti bisa jadikan kain. Kainnya tergantung PET-nya ini seperti apa. Bisa buat produksi tas, bisa buat produksi jersey, kemudian bisa produksi bahan buat sepatu gitu. Jadi dari kapas ini bisa bikin apa aja kan. Pada prinsipnya semua sampah bisa didaur ulang. Ya, tinggal itu di recycle kah, di upcycle kah, atau di downcycle. Tapi kuncinya satu, mau pilah sampah. Kalau nggak mau pilah sampah, sampah yang ibaratnya yang punya nilai mahal pun jadinya nggak bernilai. Jadi sampah-sampah ini kita tuh kerjasama dengan mungkin sekitar 12 pabrik daur ulang. Jadi kayak ini kita udah punya beberapa pabrik juga yang untuk mendaur ulang ini. Yang biasanya mudah dicari orang, pabriknya gampang gitu, itu biasanya botol plastik. Kalau botol plastik karena kebutuhannya juga tinggi, jadi kalau botol plastik jenis PET itu udah pasti banyak yang cari. Keunggulannya PET itu yang paling food grade gitu. Jadi si jenis-jenis plastik itu kan macam-macam. Yang paling aman buat air gitu, terus dia gitu paling tahan nih kena matahari atau apa, itu si PET gitu. Makanya dipilih untuk kemasan-kemasan. Gimana Mbak Gadis? Mbak Gadis lagi sibuk apa? Mbak Gadis itu lagi finalisasi untuk tugas akhirnya kan? Saya tuh pengen sekali mengubah image bank sampah itu emak-emak gitu. Saya pengen anak-anak muda juga melihat sampah itu bukan suatu hal yang tidak menarik. Sekarang di mana sih anak muda yang tertarik dengan sampah? Jarang sekali, atau orang bercita-cita pengen sampah gitu. Padahal sampah ini adalah sebuah peluang yang sangat besar. Dan yang saya temukan tuh Mas Randy, ya dengan Pak Rongpong ya, akhirnya kita kontakkan, kita ngobrol, ternyata kita punya pemikiran yang sama nih. Jadi kami sudah sepakat bahwa bisnis yang kita jalankan ini harus 3P, Planet, People, Profit gitu. Sehingga profitnya ini nggak boleh
ketinggalan juga. Dengan kolaborasi ini menginspirasi anak-anak muda yang lainnya juga untuk mulai tertarik nih dengan hal ini. Semakin banyak anak-anak muda yang tertarik, saya percaya Indonesia cepat berubahnya gitu, karena masa depan Indonesia ini ada di tangan anak-anak muda. Plastik dianggap heboh banget dan besar banget tuh karena media lebih mudah menjelaskan problemnya sampah plastik, terutama setelah adanya isu mikroplastik ya. Tapi kalau lihat data, sampah paling besar yang ada di laut itu bukan plastik ternyata, tapi puntung rokok. Jadi waktu itu kita sudah mencoba membuktikan bisa loh dari sampah jadi produk. Itu berkembang untuk nyetak barang yang lebih besar, jadi tiling, jadi apa ya, ubin dan lain-lain. Kalau kita jualan ubin dari plastik, pertanyaannya akan sangat sederhana. Lebih murah nggak daripada keramik yang beredar di pasaran? Lebih licin nggak? Lebih gampang nggak masangnya? Makanya akhirnya kita berpikir di Parombong jangan pernah jualan produk satuan. Ide tentang pengolahan sampah plastik ini akhirnya berkembang jadi kalau kita nggak bisa jualan keramik, kita harus jualan rumah. Karena kalau kita ngomongin rumah, orang udah nggak lagi nanya lebih murah nggak dari plastik ini atau apa semua, tapi dia akan lihat rumahnya nyaman nggak, fisika bangunannya tercapai nggak, affordable nggak, dan lain-lain. Dari situlah lahir, oh oke, berarti kita harus mainnya di material bangunan. Makanya setelah itu kami sadar bahwa Parombong itu fokusnya sebenarnya selain ingin membuat komunitas yang zero waste itu, kita juga ingin membuktikan bahwa tidak ada yang namanya sampah. Yang ada adalah material yang terpakai dan tidak terpakai. Iya, isi dulu Bu. Dari BSB ya Bu? Iya. Jadi di BSB itu bukan kita teh ngajarin jadi pemulung. Iya. Jadi nanti bapak-bapak jangan jadi pemulung keluar dari sini, tapi jadi pengusaha. Iya. Ya, bapak-bapak diajarkan kan bagaimana meningkatkan nilai dari sampah. Yang pertama tadi labelnya harus dibuka, kemudian tutupnya dipisahkan. Ini jenis apa plastiknya? P, E, T. Kita kan selama ini banyaknya sekolah-sekolah nih, sekolah-sekolah, masyarakat nih, RT, RW dan sebagainya. Nah, saya mikir di mana ya yang kira-kira masyarakatnya banyak yang bisa sekali datang tuh kenanya banyak gitu, sosialisasi. Nah, pikir-pikir, oh iya ya, kalau penjara tuh orangnya kan banyak kan pasti ya. Kebetulan di dekat Bank Sampah Bersinar itu saya cari-cari ada lapas Jelekong gitu. Nah, kita datang ke sana, kita tawarkan solusi untuk pengolahan sampah. Dan begitu masuk ke dalam, melihat emang sampahnya banyak banget, itu menggunung dan itu nggak bisa diapa-apain selain diberesin. Dan dengan program Bank Sampah ini, mereka sekarang ya seperti kemarin kita lihat ya, nggak ada sekarang udah nggak ada lagi tumpukan sampah kayak gitu karena semuanya habis. Latihan kerja dan produksi Gelembang 4 yang meliputi kegiatan pengolahan sampah, pembuatan kopi dengan resmi ditutup. Sebelum kegiatan ini berlangsung, memang kami melihat bahwa lapas ini dengan isi 1.000 atau 1.500 sebelum masa-masa COVID, begitu banyak sampah organik dan non-organik yang setiap hari harus satu truk keluar. Tidak dimanfaatkan, sehingga kami berpikir bagaimana sampah-sampah plastik, kardus, dan segala macam yang sifatnya bisa didaur ulang atau dikemas dan dimanfaatkan, bisa dijadikan kegiatan dan menghasilkan profit atau laba atau PNBP, sehingga melalui Bank Sampah Mandiri berkenan untuk bergabung dengan kami dan akhirnya mengolah sampah-sampah yang banyak ini menjadi barang yang bermanfaat. Nah, tentu untuk lapas, contoh sampah ya, dari luar sudah ada pihak yang menerima dari kemasan sampah-sampah itu untuk didaur ulang,
tentu mereka akan membeli dengan jumlah atau per kiloannya berapa. Untuk para warga binaan tentu yang bekerja mendapatkan premi. Ya, untuk kantor tentu menjadi ada PNBP, hasilnya pendapatan negara bukan pajak yang bisa turun kas negara dari hasil kegiatan itu. Kita membuat sampah berapa kilo, nanti dijual, hasilnya berapa, nanti pihak lapas memberikan kita premi. Nanti premi itu gak saya ambil, Pak. Tapi ada pihak lapas itu memberikan tabungan. Jadi biar nanti buat tabungan keluar nanti. Mudah-mudahan saya masih diberi kesehatan, kekuatan. Saya akan mendekati dengan pihak mitra dari lapas ini, yaitu Bank Sampah Bersinar. Saya bisa diaplikasikan ke lingkungan saya. Karena di lingkungan saya itu nggak ada pengolahan sampah yang di sini gitu. Mudah-mudahan sampai keluar nanti saya bisa bukan hanya membersihkan tapi memilah sampah itu menjadi pundi-pundi uang melalui ilmu saya sekarang di sini. Saya akan merubah mindset orang-orang, sampah ini sampah masyarakat, pasti orang-orang itu pasti ke kita itu menilainya itu jelek. Makanya dari itu saya di sini nanti keluar saya akan membuktikan bahwa saya akan bisa menjadi lebih baik lagi. Yang namanya lapas itu kan pasti banyak orangnya, dan waktu itu saya cuman kepikir gini, mereka keluar dari lapas itu pasti nggak mudah untuk diterima oleh masyarakat, nggak mudah juga cari kerja. Nggak semua orang yang mau ngelamar begitu ngelihat dia mantan napi mau terima gitu, pasti takut gitu. Nah, dengan mereka belajar mengelola sampah, saya berharap mereka pulang ke rumah, mereka nggak bingung mau ngapain dan akhirnya terlintas lagi untuk bikin jahat. Mereka tahu apa yang mau mereka kerjain, mereka bisa bermanfaat buat masyarakat, mereka bisa mengolah sampah masyarakat, mereka bisa mengedukasi, mereka membawa solusi, sehingga orang tidak lagi melihat masa lalu mereka, nggak lagi melihat kesalahannya mereka, melainkan melihat mereka sebagai pribadi yang baru dan membawa solusi untuk di tengah-tengah masyarakat. Saya sendiri backgroundnya dari marketplace, jadi saya kerja selama 16 tahun di perusahaan. Dan tentu saat saya meninggalkan semuanya ini dan terjun di dunia ini, saya harus full heart, saya harus pikirkan yang terbaik, ini harus jadi apa gitu. Sehingga saya menggunakan semua pengalaman saya di perusahaan. Kalau perusahaan harus profesional, di Bank Sampah Bersinar kita buatkan sistem manajemennya. Bank sampah itu bukan pengepul, bank sampah itu bukan ngumpulin sampah, tapi kita itu adalah sarana edukasi, tempat edukasi supaya masyarakat berubah mau pilah sampah. Dan kami berharap ini bisa menjadi sebuah peluang buat para pengurus-pengurus bank sampah, itu mereka bisa mendapatkan hasilan tambahan dari pengelolaan sampah non-organik, juga dari pengelolaan sampah organiknya juga. Bank Sampah Bersinar, kita justru ajak orang mulai peduli, mau pilah sampah, dan selebihnya mencintai lingkungan kita lebih lagi.